Tanggal berapa sekarang? 10, Pak. Tanggal 10. Adelia, Azra, Azra, Kalista, Cila. Jadi kita doakan semoga teman kalian yang tadinya tidak hadir, yang sakit, cepat diberi kesehatan, ya. Dan bisa belajar bersama dengan kita semua. Oke, sebelum kita mulai, coba cek kelas kalian. Apakah sudah bersih? Periksa di kolong mejanya. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, silakan letakkan sampahnya ke tong sampah. Gimana kalau kelas kalian bersih? Apa perasaan kalian? Jadi kalau kelas kita bersih, perasaan kita senang. Saat belajar juga kita bisa konsentrasi. Coba kalau kelas kita kotor, busuk, gimana? Konsentrasi kita tidak terjaga. Kenapa? Karena terlihat sampah. Selain itu, bau sampahnya tercium di hidung kita. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Ya, ayo. Silakan. Tentang iklan. Oke. Apa yang dimaksud dengan iklan? Siapa yang masih ingat? Apa sih iklan itu? Ya, silakan. Iklan adalah untuk mempromosikan barang dan jasa. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya, Kalista mau nambahin lagi. Oke, iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Jadi kemarin kita membahas tentang iklan yang merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesannya pesan apa? Ya. Iya, pesan yang disampaikan berupa penyampaian produk atau tindakan yang harus dilakukan. Oke, setelah itu iklan dapat dibagi menjadi dua. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Iklan komersial dan non komersial. Iklan komersial dan non komersial. Pada hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan. Kalian tahu pesan apa yang ada di dalam sebuah iklan. Terus kalian dapat menganalisis iklan efektif dan tidak efektif. Jadi kalian akan mengetahui iklan mana yang efektif. Oh, iklan ini nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Kalian sudah tahu alasannya. Oke, sebelum Bapak mulai, coba kalian lihat buku kalian halaman 47. Silakan kalian buka bukunya halaman 47. Coba perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Oke, silakan kalian jawab. Informasi apa yang tidak dicantumkan dalam iklan tersebut? Silakan angkat tangan. Informasi apa? Oke, silakan Kalista. Alamat tokohnya nggak ada. Oke, kalau nggak ada alamat kita nggak tahu kemana mau ke toko tersebut. Oke, informasi apa lagi yang nggak ada dicantumkan? Hah? Nama produknya nggak ada, Pak. Kita nggak tahu produknya apa ya. Jadi toko tersebut menjual baju atau menjual makanan atau menjual bahan bangunan. Kita nggak tahu produknya apa. Oke, dari iklan tersebut tertarik nggak kalian? Ya, karena tidak
menampilkan informasi tentang produk. Oke, selanjutnya silakan lihat halaman 48. Oke, Bapak Iqbal silakan dihapus dulu. Tolong Rehan dihapus papan tulisnya. Ya, bisa kalian lihat pengertian iklan. Pengertian iklan komersial ya. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak. Khalayak itu orang banyak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa, surat kabar atau majalah, atau di tempat umum. Iklan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada iklan komersial dan iklan non komersial. Kalau iklan komersial itu iklan yang biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan barang atau jasa. Iya, menawarkan barang atau jasa. Kalau non komersial nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ciri-ciri iklan komersial. Ya. Iklan komersial itu memiliki tujuan komersial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan penjualan produk dan jasa. Kedua, bersifat persuasif, membujuk orang banyak agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ditujukan pada target tertentu, dirancang untuk menjangkau khalayak tertentu sesuai keinginan iklan. Terus yang keempat, bukan komunikasi personal. Komunikasi personal itu komunikasi antara satu sama satu aja. Contoh iklan komersial. Oke, bisa kalian lihat contoh-contoh dari iklan komersial. Yang pertama bisa kalian lihat ini. Apa? Apa yang ditawarkannya? Jasa. Yang kedua, cleaning service. Jasa juga yang ditawarkannya. Yang ketiga, produk. Apa produknya? Sampo. Yang keempat, apa nih? Produk juga, produk kecantikan. Yang ini? Es krim termasuk dalam produk. Jadi kita membuat iklan harus sesuai dengan target konsumen kita. Kalau iklan sampo ini, apakah calon konsumen kita laki-laki? Enggak, berarti konsumen yang ditujunya adalah perempuan. Kalau yang ini, apakah laki-laki menjadi calon konsumennya? Tidak. Kenapa? Ini untuk kecantikan, yang kecantikan itu untuk perempuan. Kalau yang ini, untuk siapa? Untuk semuanya bisa mencoba untuk memakan atau menikmati es krim tersebut. Informasi yang terdapat dalam iklan komersial, ya, dalam buku kalian bisa kalian lihat informasi yang terdapat dalam iklan komersial di halaman 48, yaitu yang pertama, siapa pembuat iklan, apa tujuan harus ada siapa pembuat iklan, agar orang tahu yang buat iklan itu ini loh. Jadi seandainya terjadi apa-apa dengan produk atau jasa yang kita pakai, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, apa produk yang diiklankan? Kita harus mengetahui produk yang diiklankan itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu. Terus yang ketiga, informasi yang terdapat dalam iklan, keunggulan produk yang diiklankan. Biasanya produk yang diiklankan menyebutkan keunggulannya, lebih baik, lebih bagus, lebih itu. Terus siapa yang menjadi target dari iklan tersebut? Target konsumennya siapa? Harus dicari tahu dulu. Gak mungkin yang iklan sampo tadi target konsumennya kaum cowok.
Kalau iklan misalnya iklan minyak rambut, yang menjadi targetnya siapa? Laki-laki. Laki-laki kan? Gak mungkin wanita pakai minyak rambut. Berikutnya iklan yang efektif. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 52. Ya. Iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Iklan yang bisa menarik perhatian konsumen. Kalau iklannya tidak menarik konsumennya, tidak bakal membeli produk atau memakai jasa dari iklan tersebut. Biasanya iklan yang menarik itu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan iklan-iklan yang lain, sehingga konsumennya, calon konsumennya teringat dengan iklan tersebut. Kalau iklan dengan iklan tersebut, oh ini iklan ini, misalnya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Iklan apa itu kira-kira? Susu. Hah? Susu. Susu apa? Susu. Hah? Hilo. Hilo. Ciri iklan yang efektif. Yang pertama, tampilan iklan baik gambar ataupun teks harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Yakin. Kalau sudah paham, silakan buka bukunya halaman 51. Silakan buka bukunya halaman 51. Kalian diminta untuk menentukan informasi yang terdapat dalam gambar iklan tersebut. Ya. Silakan kalian kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Ya. Siap, iklan apa itu? Terus jawaban kalian dapat dari mana? Oke, sudah? Oke. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Ya, silakan. Baca yang keras ya. Berdiri aja. Bukan apakah itu? Jawabannya toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari teks toko buku biru muda yang terdapat di bagian atas. Siapa yang membuat iklan tersebut? Jawabannya pemilik toko biru muda. Jawaban diketahui dari judul iklan tersebut. Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Jawabannya untuk konsumen. Jawaban diketahui dari orang yang menggunakan produk tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya mengajak orang untuk membeli buku di toko buku biru muda. Jawaban diketahui oleh teks pertanyaan yang terdapat di bagian satu iklan. Teks tersebut bersifat membujuk orang agar membeli bahan. Oke, kasih dong tangan. Ada lagi yang mau membacakan hasil tugasnya? Ya, Kalista, silakan Kalista. Jadi iklan dalam gambar tersebut yaitu iklan toko buku biru muda. Jawabannya diketahui dari mana? Dari judul teksnya. Toko buku biru muda. Terus siapa yang membuat iklan tersebut? Pastinya pemilik toko buku biru muda. Gak mungkin konsumen toko biru muda yang membuatnya. Selanjutnya, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Untuk para remaja. Jawabannya diketahui dari mana? Dari ada kata-kata mencari buku-buku pelajaran. Selanjutnya, Mencari buku-buku pendamping pelajaran. atau Mencari novel dan binder untuk sekolahmu. Ayo ke toko biru muda. oke. Jadi biasanya yang berhubungan dengan buku pelajaran itu siapa? Para siswa atau pelajar. Oke. Jadi dalam sebuah iklan harus kita mengetahui informasinya. Jangan sampai nggak ada informasi dalam iklan tersebut, ya. Terus lanjut ke halaman 52. Bisa kalian lihat di situ ada dua iklan permen Milky, ya. Di sini menurut kalian dari melihat gambarnya, iklan mana yang efektif? Sebelah kiri. Sebelah kiri.
Iklan 1 apa iklan 2? Iklan 1. Iklan 1. Kenapa mengatakan iklan 1? Karena gambarnya menarik ya. Oke. Jadi keberhasilan iklan itu untuk menarik konsumen sangat berpengaruh. Jadi dalam membuat iklan kita harus bisa mendesainnya agar orang-orang bisa tahu produk yang kita jual, untung-untung bisa membeli produknya. Dari iklan 1 dan 2 bisa kalian lihat di halaman 53 pembahasannya, dianalisis, kita analisis. Teks iklan 1, coba kalian lihat dari gambar teks iklan 1. Bagian teksnya, yang teks itu tulisan ya. Iklan 1 gimana tulisannya? Banyak apa dikit? Sedikit. Kalau iklan 2? Banyak. Tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Terus dari segi gambar, coba kalian lihat. Gambar 1, gimana menurut kalian? Gambarnya lebih mencolok. Terlihat di situ gambar permen ya. Gambar permennya. Terus gambar anak dengan ekspresi yang senyum memegang permen. Terus ada kata-kata yang bertulis wow, enak. Sehingga calon konsumen bakal terpengaruh. Coba kalian lihat gambar pada iklan 2. Ya, coba perhatikan iklan 2. Gimana? Kurang menarik. Kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena gambarnya sedikit ya. Dan lebih gambarnya menjelaskan. Yang dominan dalam iklan 2 tulisan, kan? Bukan gambar. Oke. Selanjutnya kelengkapan informasi. Iklan 1 gimana menurut kalian? Informasinya. Nama produknya ada? Keistimewaan produk ada? Ada nggak? Keistimewaan dari iklan 1. Coba kalian lihat gambarnya. Ada nggak di situ? Ada tulisan wow, enak. Itu keistimewaannya. Terus pembuat produk ada? Ada di situ, dibuat oleh Bintang Milky. Terus konsumen yang dituju ada? Siapa? Yaitu anak-anak. Dari mana kita mengetahuinya? Dari gambar anak-anak. Sementara dari iklan 2 gimana? Ada membuat produknya? Ada dicantumkan konsumen yang dituju? Tidak. Jadi dari kedua iklan tersebut dapat kita simpulkan bahwa iklan 1 lebih menarik perhatian. Kenapa? Karena membuat gambar yang kreatif sehingga calon konsumen bisa tertarik. Oke, selanjutnya silakan buka halaman 54. Saus tomat marica. Ya. Di sini kalian bakal menganalisis, menentukan iklan mana yang lebih efektif. Ya. Sebelum itu Bapak mau bentuk kelompok kalian. Ya. Dengan cara hitung 1 sampai 5. Setiap orang yang Bapak tunjuk hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sambung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Oke, silakan. Oke, jadi yang 1 silakan gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3, 4 gabung dengan 4, 5 gabung dengan 5. Ya, tugas kalian menganalisis, menentukan iklan mana yang lebih efektif. Ya, silakan diskusikan sama kelompok kalian. Kalian juga bisa mencari sumber untuk menentukan iklan ini yang efektif dengan membuka HP. Ya, ingat HP-nya cuma untuk belajar, bukan untuk main. Boleh kalian buka HP-nya untuk mencari tentang informasi yang ada dalam iklan tersebut. Silakan diskusikan. Bukan dulu dari segi
Jadi ini teksnya, bagaimana teks iklan 1. Terus baru iklan 2, apa kalian mengatakan itu. Gak usah pakai garis, cuma langsung aja. Ini gimana kompas? 4. Masih dan kita ada. Kalau ada, apa lagi ada? Sudah siap? Sudah. Oke. Berarti kalau sudah siap semua, kita akan membacakan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Atau Bapak yang nunjuk? Bapak yang nunjuk. Oke, cap cip cuk. Silakan kelompok Kalista maju. Saya Ben, kami Yang bacanya satu aja ya. Saksikan gang 1 banyak uang banyak tapi banyak. Terus Kalista, kasihan. Yang lebih terus ya. Iklan 2 jawabannya dikit, jelas dan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Gambar 2 gambar kamar, gambar botol saus tomat manja ditampilkan dalam ukuran kecil. 2. Gambar kedua, gambar botol saus tomat manja ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus digantikan gambar botol saus digantikan gambar tomat berbentuk botol saus. Gambar ini memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar. Kelengkapan informasi, iklan 1 mengandung informasi lengkap tentang A. Nama produk yaitu permen Yuki, B. Kesimpulan produk yaitu rasa permen yang enak, C. Membuat produk yaitu bintang Yuki dan konsumen dituju yaitu anak-anak. Cermin dari gambar dan gambar iklan yang sudah dipahami. Anak-anak. 2. Tidak memberi informasi yang lengkap tentang A. Membuat produk dan konsumen, B. Keistimewaan produk yaitu saus tomat yang hanya dibuat dari tomat asli, C. Membuat produk yaitu Manica and CO, D. Konsumen dituju yaitu keluarga. Hal ini tercermin dari bahasa iklan yang digunakan yaitu terbaik untuk keluarga. Kesimpulan dari iklan tersebut, iklan itu adalah Ya, menurut kamu iklan mana yang lebih efektif? Iklan 1 atau iklan 2? iklan 2. Iya, kenapa mengatakan itu lebih efektif?
Ada yang ingin bertanya? Ada satu. Apa fungsi gambar dalam iklan? Ya. Apa pertanyaannya tadi? Apa fungsi gambar dalam iklan? Apa fungsi gambar dalam iklan? Ayo, silakan dijawab. Dalam iklan lebih menarik dan tahu apa isi dari iklan tersebut. Jadi agar orang tahu isi dari iklan tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang bacanya siapa? Oke, Ikhlas. Teks iklan 1. Teksnya banyak dan membuat informasi yang sangat detail. Ada yang bertanya kan? Ya, silakan. Yang kelasnya. Apa fungsi teks dalam iklan? Apa fungsi teks dalam iklan? Jadi dalam iklan itu ada teksnya ya. Apa sih fungsinya? Tadi gambar, sekarang teksnya. Fungsinya memberikan informasi tentang produk tersebut. Memberikan informasi tentang produk tersebut. Sekian cerita sejarah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kedua teks tersebut dapat kita ketahui kalau iklan 2 lebih efektif. Kenapa? Karena dari segi teksnya sedikit, terus dari segi gambarnya menarik juga. Kelengkapan isinya juga lengkap. Oke. Itulah pembelajaran kita tentang menyimpulkan informasi dalam teks iklan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Sudah paham? Oke. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Kalau senang, Bapak mau dengar yang menyampaikan apa perasaannya. Ada yang mau menyampaikan perasaannya nggak tentang pelajaran kita hari ini? Ya. Silakan Repan. Dalam pembelajaran Ya, berdiri Repan. Ya. Dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya dapat memahami bentuk dan contoh dari iklan tersebut. Oke, setelah pembelajaran ini Repan dapat mengetahui bentuk dari iklan komersial. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Kalista. Saya sangat senang karena bisa saling bertukar pendapat. Kalista dalam pelajaran ini bisa bertukar pendapat. Oke, materi berikutnya, materi untuk besok, kita akan membahas tentang iklan non komersial. Jadi Bapak minta kalian untuk membaca tentang iklan non komersial di rumah, ya. Membacanya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti ini lagi. Oke? Apa perasaan kalian? Senang. Dengan ini Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.